warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Sudah sehat ya, alhamdulillah. Luar biasa. Ada yang tidak masuk lagi? Ada siapa? Yang nggak masuk. Oke. Nihil. Pasti kan memang. Nihil emang nggak pernah masuk. Oke, terus sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, semoga kita berdoa dulu. Semoga kegiatan pada hari ini mendapatkan manfaat untuk kita semua. Salah satu dengan berdoa. Sampai selesai. Oke, kalian semua sudah tahu maksud dan tujuan kita ketemu pada hari ini? Oke, jadi hari ini kita akan laksanakan pelayanan bimbingan kelompok. Ya. Untuk topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah topik kontrol diri atau self control. Ada yang sudah pernah dengar self control itu apa sih? Sudah ya, sudah sedikit tahu. Jadi nanti tujuan layanan pada hari ini itu ada 4. Yang pertama, nanti kalian diharapkan bisa mendeskripsikan apa itu kontrol diri. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, nanti kalian bisa mengklasifikasikan aspek-aspek dalam kontrol diri. Ada aspek apa aja sih? Nanti kita bahas dalam permainan ini. Yang ketiga, nanti kalian bisa menganalisis pentingnya kontrol diri di sekolah. Pentingnya apa sih? Kalau kita sekolah itu kenapa harus punya kontrol diri? Yang keempat terakhir, nanti harapannya kalian bisa menampilkan perilaku kontrol diri dalam proses pembelajaran di sekolah. Itu tujuannya. Oke, kemudian untuk pertemuan hari ini kita akan lakukan sebuah kegiatan yang mungkin tidak seperti biasanya. Kalau biasanya kita hanya diskusi ya, macam-macam. Kita karena ini hari ini spesial, kita akan bahas topik itu menggunakan sebuah permainan monopoli. Ada yang sudah pernah bermain monopoli sebelumnya? Sudah. Umur berapa? SD. Sudah. Kemudian sebelum kita mulai, nanti akan saya bagi menjadi 2 kelompok. Jadi nanti untuk yang sesi ini ada 4 orang untuk yang bermain. Kemudian untuk sesi berikutnya besok hari ada 4 sesi. Nah, untuk 4 orang yang hari ini tidak bermain, nanti akan berperan sebagai mitra diskusi dan sebagai pengamat. Nanti ada yang mencatat juga kira-kira apa yang perlu dicatat, gitu ya. Alan, Dimas, Tata, sama Asya hari ini bermain. Kemudian Nabil, Natali, terus Intan sama Rere hari ini berperan sebagai mitra diskusi. Oke ya, dalam terus. Oke, ini kayaknya kalau settingnya seperti ini kayaknya kurang enak. Enaknya gimana ya? Ikut aja coba. Kalau diskusinya di antaranya pemain. Oh, berarti langsung ini Pak. Jadi mitranya di sini, orangnya di. Ya terus diputar aja. Nanti Alan di sini, rekan sama Rere, caranya pindah ke sini. Terus Tata mau main enaknya di mana? Enak tuh posisinya. Enak banget, Pak. Enak banget. Kalau jauh agak kecil sedikit nggak apa-apa. Oke, untuk menentukan giliran dalam permainan, kita kocok dari terlebih dahulu. Oke, mulai dari Dimas. Nanti angkat. Tanya lewat. Menurut kamu kontrol diri itu apa sih? Kontrol diri itu situasi apa ya? Sebenarnya kita harus mengendalikan diri kita agar kita melakukan suatu hal yang baik atau tidak melakukan hal-hal yang melewati batas ataupun melanggar peraturan. Oke, berarti titiknya dibahas sama tepuk tangan dulu buat
membatasi diri biar tidak melanggar peraturan atau tidak melakukan penyakit. Mungkin ada yang mau bergerak diskusi? Mungkin saya mau nanya. Ya, silakan Ray. Setuju juga sama pendapat Alan. Mungkin kontrol diri itu juga mungkin salah satu bentuk health di mana kita harus bisa belajar sendiri dalam mengekspresikan emosi positif sama negatif. Dalam mengekspresikan emosi positif. Sama negatif. Oke, ada yang lain lagi. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi saya simpulkan bahwa kontrol diri itu adalah kemampuan diri untuk mengatur, membatasi dorongan dari dalam dan dari luar untuk tidak melakukan hal-hal yang kurang baik atau melakukan perilaku yang maladaptif untuk diri kita dan untuk masa depan kita. Oke, Alan, disimpan kartunya. Mau dibeli lambungnya? Harga 6.000. Belilah. Apa sih itu? Beli dong tas. Cek bebas. Ya Allah lagi. Nah, Ambil dulu. coba deh jelaskan apa yang kamu tahu mengenai kontrol perilaku, kontrol kognitif, dan kontrol keputusan. Kontrol perilaku ya, sebenarnya kayak tadi yang dijelasin Pak. Gimana? Kan kita juga udah remaja, kita tahu mana yang salah, mana yang benar, dan kita bisa menolak ukur betul. Kira-kira ini bisa dilakuin apa enggak? Ini pantas apa enggak untuk dilakuin? Mungkin ya Kak, masih pendapat. Semisal kita suatu saat dapat dengan kita di satu kondisi di mana kita dapat perilaku yang berbeda dari orang lain. Tapi kita nggak tahu yang dimaksud dari perilaku itu kayak latar belakang yang dia berperilaku kepada kita nggak tahu. Terus kita harus mengontrol pikiran kita mau berpikir positif atau negatif. Dari ketiga itu, kalau perilaku itu kontrol yang berhubungan dengan tindakan yang kita lakukan. Misalnya kok kita nemu uang nih di depan kita, wah ada uang 100.000, ya kan? Kita mengambil nggak? Kalau kita ambil berarti kita nggak punya kontrol perilaku. Atau kita sering begadang, terus sering terlambat datang ke sekolah, itu termasuk kontrol diri untuk aspek perilaku. Kalau untuk yang kognitif itu biasanya seperti yang bilang si Ray tadi benar. Terus contoh yang lain itu kayak mudah percaya dengan hoax. Jadi kalau kita dapat misalnya bulan itu ya laporan dari temannya, terus kita nggak berpikir, kita cuma asal percaya. Terus dengan broadcast message kita tanpa menyaring dulu, tanpa mencari konfirmasi dulu, langsung percaya, langsung judgement sama orang. Nah berarti itu kita nggak punya kontrol diri kognitif. Kaki malam. Sang siang. Malam. Pagi. Malam. Oh, ada sih aneh. Yang cepet-cepet. Yang Jadi setelah kita bermain monopoli ini, kita sama-sama bermain, menjawab dari yang ada dari pertanyaan, dan kita dapat belajar bersama-sama mengenai self control, di mana kita bisa mengontrol diri kita belajar bagaimana kita menempatkan diri kita itu bisa lebih baik dan berguna gitu ya, dapat memilih hal yang benar atau yang salah, dan dapat mengontrol apa yang ada dalam diri kita sendiri. Kesannya satu, karena kita kan saling bercanda di sini, terus saling ngajarin kita untuk fokus, sama cara yang sebenarnya sih kita Ya, oke. Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman tadi? Baik, siap, baik, baik. Baik ya. Gak ada yang sakit? Sakit? Kita Sakit hati? Kenapa? Oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, silakan salah satu untuk berdua agar kegiatan hari ini bisa berjalan lancar dan membawa masalah.
Jam pertama telah selesai. Saatnya memasuki jam kedua. Hari ini melanjutkan kegiatan kemarin. Kita kemarin sudah bermain-main, kemudian kita sudah bahas subtopik 1 sampai dengan subtopik 3. Masih ingat nggak subtopik 1 kemarin? Ya. Subtopik 2 aspek-aspek. Subtopik 3 dampak. Ya, dampak atau pentingnya atau urgensi kontrol diri bagi pelajar dan bagi pengajar. Nah, hari ini kita akan bahas satu subtopik terakhir, subtopik 4 mengenai penerapan atau aplikasi kontrol diri di lingkungan sekolah. Jadi kenapa kok satu hari hanya satu subtopik? Karena nanti di kartu yang akan dimainkan hari ini itu akan memuat banyak contoh kasus yang harus kalian selesaikan atau harus kalian berikan opini terkait dengan kasus tersebut. Kenapa kok dibahas banyak kasus, banyak dimensi kejadian yang harus diberikan opini? Harapannya ketika kalian sudah memberikan komentar atau memberikan pendapat mengenai berbagai macam contoh kasus, harapannya nanti setelah dari sini kalian menemukan kasus-kasus seperti itu bisa mendapatkan pengalaman. Oh, kalau seperti ini harus seperti itu, kalau seperti itu harus seperti ini, gitu ya. Oke, terus hari ini siapa yang bermain? Oke, Bintang, Nabil, Dari sama. Semenjak tahun pelajaran, ada beberapa dampak negatif dalam kegiatan belajar di sekolah. Apa yang harus kamu lakukan? Mungkin kalau pacaran belum pernah. Ya, kamu berikan pendapat sama saya. Nanti kita tambah itu. Kalau dampak negatif dari berpacaran, terus kebetulan satunya sekolah mungkin kalau siswa di sekolah itu bisa mengoperasikan HP, pastikan kalau lagi di masa kasmaran, jadinya dikatakan itu mungkin bisa juga kayak kontrol kognitif. Jadi kayak mengontrol di mana kita harus mengatur waktu untuk belajar sama waktu untuk kasmaran. Misal waktu saya belum bisa materi atau lain-lain, tapi waktu jam pelajaran nggak bisa mungkin dampak negatifnya itu bisa mengganggu konsentrasi. Pacaran kan banyak, kalau secara di lingkungan sekolah kan kalau dilihat banyak sisi negatifnya, bisa mengganggu pelajaran, entah yang kita juga belum berpenghasilan, repot buat mikirin beliin ini itu, jadi ya mendingan nggak usah dulu aja. Kalau misal suka, udah suka aja, nggak usah sampai pacaran. Kesimpulannya, kalian harus bisa menentukan sikap. Ketika saya harus pacaran, saya harus pakai apa agar tujuan hidup saya itu masih bisa tercapai. Kalau tidak, lebih bagus, karena nanti akan tiba masanya. Oke, teman-teman, kita sudah diskusi, kita sudah banyak speaking pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini membawa manfaat yang besar untuk kita semua. Kalau dari saya ada kurangnya, ada kata-kata saya nggak berkenan buat kalian, mohon dimaafkan dan dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.